Selamat berjumpa kembali pemirsa bersama kami dalam Ulas Berita, di mana segmen kita akan mengulas kisah-kisah yang mengetuk hati dan perhatian. Siapa yang tidak terpesona dengan romansa masa lalu? Kita akan terbang ke Cepu, Blora untuk menelusuri kembali jejak primadona lokotor. Sebuah perjalanan unik yang bukan sekedar melintasi rel, tetapi juga melintasi sejarah. Lokomotif bersejarah ini yang membelah hutan jati yang eksotis dan melewati rel peninggalan era Belanda. Dulunya adalah magnet utama bagi turis-turis Eropa. Pemirsa, bisakah kejayaan itu akan terulang? Andai saja ada uluran tangan dan kepedulian dari berbagai pihak, terutama dari investor. Romansa emas lokotor sebagai primadona wisata mancanegara itu pasti bisa kita saksikan kembali. Mari kita ulas lebih dalam apa yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali jejak bersejarah ini. Berikut laporannya. Pemirsa, di tengah denyut pembangunan yang tak pernah padam di Blora, sebuah asa baru, sebuah janji peradaban, kini mulai terukir di Cakrawala. Ya, dari 105 paket pembangunan jalan dan jembatan tahun 2025, yang merupakan manifestasi komitmen suci pemerintah Kabupaten Blora, dua nama agung kini mencuri perhatian kita. Peningkatan Jalan Ngelobo Gubuk Payung di Kecamatan Jiken dan Jalan Galuk Temengeng di Kecamatan Kedung Tuban Sambong. Inilah wujud nyata dari tekad bulat untuk mewujudkan Dalane Dadi Alus, jalan yang mulus, memperlancar nadi aktivitas warga dan menyuntikkan adrenalin bagi denyut perekonomian lokal. Sebuah langkah maju yang tak terbantahkan, sebuah dedikasi yang wajib kita sambut dengan tepukan tangan. Sebuah harapan yang menggema dari masa lalu. Namun di balik kegembiraan aspal dan beton yang baru, terselip sebuah getaran nostalgia, sebuah bayangan romantis yang membangkitkan kerinduan. Pembangunan dua ruas jalan ini, terutama yang mengarah ke Gubuk Payung, seketika memantik api harapan di sanubari kita. Mungkinkah ini adalah fajar kebangkitan bagi Gubuk Payung, dan lebih dari itu, bagi Lokotur, sang primadona wisata yang pernah mencapai puncak kejayaan pada era 90-an. Bayangkan pemirsa, di era keemasan itu, Gubuk Payung dan Lokotur adalah satu paket magis yang menyedot ribuan wisatawan mancanegara, khususnya dari Belanda, sebagian dari Jerman, seolah-olah mereka ditarik oleh benang takdir sejarah. Mereka dibawa menyusuri belantara hutan jati yang agung, menaiki lokomotif uap mungil buatan Dukro and Browns Belanda dan Berliner Maschinenbau Jerman, sebuah mesin waktu beroda besi yang membawa kita dari Batokan Cepu menembus rimbunnya hutan, menyaksikan tempat penimbunan kayu, melalui ritual syaradan, proses pemindahan kayu jati raksasa dengan tenaga sapi yang kini nyaris punah dari ingatan anak cucu kita dan berlabuh di Gubuk Payung. Di sana, di bawah naungan pohon jati yang usianya ratusan tahun, mereka disuguhi mahakarya budaya Blora, seni tayub. Sungguh sebuah paket wisata yang memabukkan, sebuah pengalaman yang tak tertandingi. Jeritan hati dan tantangan yang menjulang. Sayangnya, romantisme itu kini berhadapan dengan realitas yang pahit. Bisakah kejayaan itu kita ukir kembali? Bukankah kita tahu bahwa saat ini, fasilitas di Gubuk Payung telah rusak parah, bagaikan puing-puing kejayaan masa lalu, membutuhkan biaya renovasi yang bombastis. Belum lagi, wilayah ini adalah lahan keramat milik Perum Perhutani, menuntut koordinasi lintas sektoral yang setara dengan menaklukkan gunung birokrasi. Namun semangat tidak boleh padam. Mari kita tatap sejenak penjelas proyek yang tengah berjalan. Peningkatan ruas Jalan Ngeloboh Gubuk Payung dengan nilai fantastis Rp1.862.091.000.
sebuah karya dari CV Kimpung Konstruksi berupa jalan rigid beton sepanjang 1056 meter dan lebar 3 meter yang ditargetkan selesai pada 15 Desember 2025. Jalan ini adalah urat nadi baru yang jika bersambung dengan lokotur yang bangkit, niscaya akan membombingkan potensi gubuk payung ke seluruh penjuru dunia. Gerakan Kebangkitan Cepu Raya. Pemirsa, jangan pernah remehkan kekuatan impian. Sementara infrastruktur dasar dibangun di bilik-bilik perencanaan Bapeda, kini Baperida Blora, sebuah diskusi heroik tengah berlangsung. Rencana menghidupkan kembali lokotur yang legendaris yang didukung penuh oleh gagasan besar kawasan Cepu Raya yang digagas oleh putra daerah Bapak Praktikno. Ini bukan sekedar wacana, ini adalah visi yang melibatkan kolaborasi strategis antara Pemkab Blora, Perhutani KPH Cepu, bahkan wacana menggandeng UNS Solo untuk sebuah perencanaan matang. Visi Cepu Raya sebagai pusat daya simpul kegiatan perekonomian daerah pinggiran yang menghubungkan Blora, Bojonegoro, sebagian Ngawi, dan Tuban. Kita ingat, lokomotif uap Jerman itu yang dulu menjadi andalan turis dari era Soekarno hingga Orde Baru kini teronggok. Rel-relnya yang merupakan jaringan perkereta api yang tertua di Indonesia telah rusak parah. Perhutani jujur mengakui perbaikan membutuhkan dana lebih dari 10 miliar rupiah. Bahkan untuk membenahi Gubuk Payung sebagai zona wisata butuh angka yang jauh lebih besar, sekitar 100 miliar rupiah. Seruan untuk investor dan warisan yang abadi. Maka pemirsa, jelas sudah, di tengah puing-puing kejayaan dan pohon jati raksasa yang menjadi ikon seperti kayu jati alam berusia 200 tahun lebih yang kini dihibahkan menjadi ikon Taman Budaya Cepu, sebuah simbol warisan yang tak ternilai. Kita membutuhkan sebuah intervensi. Keberadaan investor mutlak diperlukan. Kita tidak bisa membiarkan tempat yang dahulu dikenal karena nuansanya yang asri, sejuk, dan mempesona. Tempat yang mencatat rekor muri jati terbesar pada 2007 kini teronggok sepi. Bahkan, disebut mirip lokasi syuting film horor. Pemirsa, membangkitkan lokotur dan gubuk payung bukan sekedar proyek pembangunan. Ini adalah tanggung jawab sejarah. Ini adalah upaya untuk menyerap tenaga kerja. Ini adalah kunci untuk membangkitkan satu titik perekonomian daerah. Mari kita dukung penuh langkah heroik Pemkab Blora dan Perhutani. Mari kita bersama-sama berseru, hidupkan kembali lokotur, bangkitkan romansa gubuk payung. Karena di sana, di tengah hutan jati Blora, terbaring sebuah harta karun budaya dan sejarah yang siap menyambut dunia, asalkan kita berani mewujudkan impian yang agung ini. Sekali lagi, pembangunan 2 ruas jalan itu sebagai wujud komitmen dari pemerintah Kabupaten Blora saat ini untuk mewujudkan pemerataan dalane dadi alus, untuk memperlancar aktivitas warga, untuk meningkatkan perekonomian. Iya, ini tidak terbantahkan. Hanya ini yang agak membuat kita yang awalnya gembira, menyusul pembangunan 2 ruas jalan itu, terbayangkan, ini mungkin era kebangkitan kembali gubuk payung, paketan dengan lokotur, yang pernah mengalami kejayaan di era 90-an lalu. Meski buru-buru muncul pertanyaan, bisakah gubuk payung paketan lokotur yang pernah mengalami kejayaan di era 90-an lalu itu dihidupkan kembali? Bukankah butuh biaya yang sangat besar? Pasalnya, saat ini fasilitas yang ada di gubuk payung sudah rusak parah dan sehingga untuk merenovasi kembali butuh anggaran yang tidak sedikit. Belum lagi, area gubuk payung merupakan lahan milik Perum Perhutani, sehingga perlu koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan perhutani jika ingin menghidupkan kembali potensi wisata itu. Dan ini yang terpenting. Dulu, gubuk payung bisa jaya, di samping di lokasi itu ada potensi sejumlah pohon jati yang usianya ratusan tahun, juga menjadi satu paket wisata dengan lokotur. Seandainya lokotur masih jalan, mungkin potensi gubuk payung akan lebih bisa dibomingkan. Di era 90-an, bagi sejumlah pihak di Blora, mulai pejabat di lingkungan Pemkab Blora, Perhutani, bahkan Pemprov Jawa Tengah, dan warga Blora tentunya akan sangat bangga. Di era 90-an itu, lokotur mampu menyedot wisatawan mancanegara, beberapa di antaranya dari Belanda.
Wisatawan baik mancanegara dan Nusantara akan dibawa untuk berwisata menyusuri kawasan hutan dengan naik lokomotif uap kecil buatan Ducrow and Browns Belanda serta Berliner Maschinenbau Jerman. Kita yang hidup di zaman modern ini akan dibawa berwisata start dari Batokan Cepu, menyusuri areal hutan, melihat tempat penimbunan kayu, saradan, dan finishnya di Gubuk Payung. Di lokasi ini, sembari melihat dari dekat pohon jati yang usianya ratusan tahun, wisatawan akan disuguhi kesenian khas Blora, seni tayub. Kita mungkin agak asing dengan kata-kata saradan. Waktu itu, dalam paketan Lokotur, para wisatawan akan melihat dari dekat bagaimana proses penebangan pohon jati, kemudian hasil tebangan itu dipindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan tenaga sapi. Tapi sudahlah, hal itu sudah terlewatkan dan kita, apalagi anak cucu kita, akan bertambah asing dengan istilah saradan itu. Secara historis, bahwa menggunakan hewan sapi, penyaradan untuk menarik hasil kayu sortimen tebangan di tempat-tempat pengumpulan adalah budaya turun-temurun sejak zaman dahulu oleh pekerja tebangan di dalam areal hutan jati yang ada di dalam kawasan hutan jati. Diketahui, Lokotur Cepu memiliki koleksi lokomotif baik uap maupun diesel. Lokomotif uap yang beroperasi di jalur ini merupakan lokomotif uap kecil buatan Ducrow and Browns Belanda serta Berliner Maschinenbau Jerman. Saat masih jaya, relasi perjalanan yang dilayani adalah stasiun Lokotur, tempat penimbunan kayu batokan, pulang pergi. Selain lokomotif uap, Lokotur Cepu juga memiliki armada lokomotif diesel. Lokotur ini juga melayani sampai Gubuk Payung, tetapi hanya menyediakan sewa. Prasarana yang digunakan merupakan peninggalan era kolonial. Belanda sendiri mulai membuka hutan jati sebagai hutan industri pada tahun 1870-an. Dengan luas 33.000 hektar, kayu jati Cepu waktu itu menjadi komoditas bernilai tinggi. Dalam rangka mempercepat pengangkutan kayu, jalur kereta apinya mulai dibangun tahun 1915. Sepanjang abad ke-20, jalur ini beroperasi untuk mengangkut kayu dari Gubuk Payung hingga Batokan. Untuk mempromosikan pariwisata Cepu, Perhutani mulai meningkatkan jalur kereta api ini menjadi jalur kereta api wisata pada 1990. Sayangnya jalur ini banyak mengalami pemangkasan trase dan hanya sesekali beroperasi pada tahun 2002 karena prasarana yang tua. Lokotur Cepu akhirnya dapat dihidupkan lagi secara reguler pada 17 Januari 2018 dengan menggunakan lokomotif diesel. Saat ini, jalur Lokotur Cepu dilayani menggunakan lokomotif diesel dengan tarif Rp15.000 per orang sekali jalan. Di samping melayani reguler, Perhutani juga menyediakan paket sewa kereta uap dan diesel. Lokasinya berada di Jalan Sorogo, Desa Ngelo, Cepu. Lantaran berada di kawasan hutan, jaraknya dari pusat kota cukup jauh, yaitu sekitar 34 km. Jalur kereta api di kawasan ini dibangun sekitar tahun 1915 dan beroperasi penuh hingga akhir 1990-an dengan lebih dari 300 km jalur di hutan Perhutani. Untuk menikmati sensasi perjalanan menggunakan kereta tua ini, ada penawaran paket perjalanan dengan beragam pilihan jarak yang berbeda-beda. Pertama, ada kereta api tipe Rasten. Terdiri dari 2 gerbong tua dengan gerbong pendukung untuk bahan bakar dan air pendingin, ditarik oleh lokomotif diesel bernama Rasten. Lokomotif tersebut dibuat pada tahun 1970-an oleh pabrik lokomotif Rasten and Hornsby di kota Lincoln, Inggris. Perjalanan wisata menggunakan kereta Rasten dari depo ke tempat penimbunan kayu atau TPK Batokan dikenakan biaya sebesar Rp15.000 per orang atau untuk paket sewa senilai Rp750.000 per gerbong yang berisi 25 orang untuk jarak paling dekat. Kedua, ada Lokotur yang menggunakan lokomotif Drensin buatan Jepang dengan mesin merek Honda. Lokomotif Drensin merupakan hasil modifikasi dari jenis Colt T120 serta lori ontel. Tarif loko sekaligus gerbong senilai Rp50.000 dalam sekali jalan dengan penumpang maksimal 6 orang dewasa.
Umumnya, kereta Ruston dan Rensin sering digunakan oleh wisatawan, sedangkan kereta api uap yang lainnya jarang digunakan karena membutuhkan kayu jati yang cukup banyak sebagai bahan bakar. Pemirsa, itu masa lalu. Namun demikian, meski kelihatannya sangat sulit untuk menghidupkan kembali paketan Lokotur, sebenarnya Bapeda Blora melalui bidang Litbang secara intens mulai membahas rencana menghidupkan kembali Lokotur, paket wisata menjelajah hutan belantara dengan menggunakan kereta api uap buatan Jerman tersebut. Ini selaras dengan pembangunan kawasan Cepu Raya yang digagas Mensasnek era itu. Pratikno, Pemkab Blora berkolaborasi dengan Perhutani KPH Cepu susun rencana menghidupkan kembali Lokotur yang selama ini dikelola oleh Perhutani KPH Cepu itu. Waktu itu, Menteri Pratikno yang kelahiran desa Dolok Gede, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, bersama Bupati Blora, Haji Arif Rohman berharap kawasan Cepu Raya nantinya menjadi pusat daya simpul kegiatan perekonomian daerah pinggiran beberapa kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pembangunan Cepu Raya sebagai ibu kota kawasan pembangunan dan kegiatan ekonomi akan mencakup Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kabupaten Bojonegoro, sebagian Ngawi dan Tuban. Dan jika konsep Cepu Raya sebagai sebuah gagasan, itu bagaimana Cepu menjadi senter daya simpul dari kegiatan perekonomian daerah. Atas rencana itu, teringat di saat masa jayanya, sebuah lokomotif kereta api uap buatan Jerman yang dipakai untuk mengangkut kayu jati benar-benar menjadi objek wisata di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Sejak era Soekarno hingga Orde Baru, lokomotif uap buatan Jerman tersebut masih menjadi andalan para turis yang datang ke Cepu. Namun sayangnya, wisata Lokotur yang sempat menjadi andalan Pemkab Blora dan Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Cepu tersebut sudah beberapa tahun belakangan ini mangkrak. Artinya, sudah tidak bisa melayani wisatawan yang menyatakan akan naik Lokotur berkeliling di hutan jati milik KPH Cepu karena mengalami kerusakan pada mesin serta kerusakan di bantalan rel kereta api. Saat pembahasan di Bapeda, sekarang Baperida Blora, Senin 27 Mei 24 lalu, pihak Perhutani KPH Cepu menjelaskan saat ini 2 mesin loko sudah tidak mungkin dioperasionalkan, menyusul rusak dan untuk perbaikan butuh dana yang tidak sedikit. Masih ada 1 loko yang menjadi tumpuan untuk menghidupkan kembali Lokotur. Kilas balik, rel kereta api yang dilalui Lokotur dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915, saat ini kondisinya sudah rusak parah. Sehingga jaringan rel kereta api bersejarah itu merupakan tertua di Indonesia. Panjangnya mencapai 300 km, khusus untuk sarana transportasi kayu jati gelondongan. Dalam perkembangannya, panjang jalur yang semula 300 km dengan jalan melingkar itu akhirnya mengalami pemangkasan rute sehingga jarak tempuh menjadi 26 km. Bahkan guna melakukan revitalisasi loko tua maupun rel kereta dibutuhkan anggaran hingga 10 miliar rupiah. Belum diketahui pasti apakah Pemkab Blora akan membantu dana menyusul Lokotur tersebut menjadi primadona bagi Pemda Blora untuk menggait wisatawan, utamanya turis Belanda yang datang ke Indonesia. Bahkan paket Lokotur milik KPH Cepu tersebut termasuk sejarah perkereta apian di Indonesia ketika Belanda berkuasa. Tampaknya, keberadaan investor mutlak diperlukan, mengingat total biaya untuk menghidupkan Lokotur butuh dana besar, karena harus dipahami bersama dengan mempertimbangkan berbagai kondisi terutama finansial, sehingga pilihan utamanya adalah wajib untuk menggalang investor. Membahas kawasan wisata Gubuk Payung di Blora, Jawa Tengah. Kawasan ini merupakan tempat wisata yang menyimpan sejuta pesona ini mangkrak, tak terurus hingga semakin ditinggalkan wisatawan. Dahulu, kawasan wisata Gubuk Payung di Desa Temengang, Kecamatan Sambong, dikenal karena bernuansa asri dan sejuk, jauh dari keramaian serta kesibukan manusia.
sangat pas, berpelesir menenangkan diri. Bahkan saat itu pengunjung juga dapat menikmati perjalanan dengan kereta tua dari Heritage Lokotur di Perhutani KBH Cepu hingga Gubuk Payung. Sepanjang rute berjarak sekira 26 km, pengunjung seolah dibawa ke masa lalu dengan naik kereta tua sembari menyaksikan pemandangan alam. Namun, semua itu tinggal kenangan. Saat ini, sudah tidak ada lagi aktivitas di kawasan Gubuk Payung. Bahkan, beberapa titik di Gubuk Payung sudah rusak dan penuh dengan coretan. Kondisi ini diperparah dengan Lokotur yang sudah tidak beroperasi lagi sejak terakhir pada tahun 2000-an. Kawasan Gubuk Payung juga pernah mencatat sejarah di dunia perkayuan jati pada Agustus 2007 dengan rekor muri jati terbesar. Pohon jati itu memiliki diameter 3 meter, tinggi 25 meter, dan termahal di dunia dengan harga 1 miliar rupiah untuk satu batang tegakan dengan perkiraan usia 150 sampai 200 tahun. Ada informasi butuh sekitar 100 miliar rupiah untuk membenahi wisata tersebut. Bila diaktifkan kembali, bisa untuk menyerap tenaga kerja dan satu titik perekonomian daerah bisa bangkit. Menjadi sebuah gambaran indah jika zona wisata wilayah Blora Timur untuk dibangun. Dan bukan tidak mustahil jika Pemkab Blora berharap lokasi Gubuk Payung bisa dijadikan seperti Kebun Raya Bogor. Dan ini selaras dengan rangkaian dari cita-cita Cepu Raya. Hanya yaitu, ini penuturan salah seorang warga Blora yang baru-baru ini berkunjung ke lokasi Gubuk Payung. Tempat tersebut saat ini mirip lokasi film horor. Tak terawat dan terbengkalai, sangat pas untuk dijadikan syuting film horor karena kesan horornya dapat. Memang di situ udah gelap, agak mistis kalau tak terurus. Potensi pohon jati di Gubuk Payung luar biasa memang. Ini salah satu buktinya. Kayu jati raksasa berusia lebih dari 200 tahun atau 2 abad lebih, yang sebelumnya tumbang di Wana Wisata Hutan Alam Jati Gubuk Payung, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Cepu, dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Blora untuk menjadi ikon baru di Taman Budaya Cepu. Kayu jati alam dengan nomor pohon 234 itu diangkut menuju Taman Budaya Cepu dari bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKHP Pasar Sore, Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Cepu. Kayu jati alam yang diangkut menuju Taman Budaya Cepu mempunyai panjang 17,8 meter dengan volume 33,59 meter kubik. Dari pangkal sampai ujung, dijumlah di rata-rata diameter 155 cm tersebut nantinya akan menjadi ikon Kabupaten Blora. Proses pemindahan kayu jati ini melewati proses panjang terkait perizinan. Awal September 2023, proses melengkapi surat-surat sebagai syarat administrasi hingga 31 Oktober 2023 semua berkas sudah selesai dan kayu jati raksasa ini akan langsung dibawa ke Taman Budaya Cepu untuk menjadi bagian integral dari desain ikon baru Cepu Kabupaten Blora. Pemirsa, kita telah menyaksikan bersama bahwa di Cepu Blora tersembunyi sebuah jejak emas yang pernah menjadi magnet bagi turis-turis Eropa. Romansa perjalanan lokomotif bersejarah melintasi hutan jati yang memuka dan rel peninggalan Belanda adalah primadona wisata mancanegara yang tak ternilai harganya. Sebuah warisan yang mengetuk perhatian banyak pihak. Kini bola ada di tangan kita. Andai saja kepedulian itu terwujud menjadi saksi aksi nyata, maka kita yakin kejayaan dan pesona Lokotur yang memikat itu pasti akan terulang kembali. Blora tidak hanya akan menjadi saksi bisu sejarah, tetapi juga destinasi unggulan dunia. Mari kita jaga dan perjuangkan warisan ini. Sampai jumpa di ulas berita berikutnya. Saya, Urip Daryanto, bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.